Jadi ini yang kita bahas di kesempatan yang lalu, sekarang masih dalam muamalah juga. Di sini ada namanya al-man. Kalau kesempatan yang lalu namanya al-ghadrah, maka di kesempatan sekarang namanya al-man. Kita tahu bahwa al-man, sifat Allah itu al-man. Jadi nama Allah salah satunya adalah al-mannan, yang memberi tanpa putus. Tetapi al-mannan pada manusia ini konotasinya adalah negatif. Namanya al-man. Apa itu al-man? Kita jelaskan sesuai hadisnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan sedekah kalian dengan al-man. Ya. Al-man dan adha. Al-man itu kata ulama memberikan sesuatu dan mengungkit-ungkitnya. Iya. Dalam ayat lain, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Itu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengikutkannya dengan man dan adha, menyakiti. Jadi contohnya gimana? Saya ngasih uang ya, ke orang, terus saya bilang, ente udah kasih 2 juta, ente harusnya bersyukur ya. Ente ingat jasanya dulu, kalau nggak ada ente nggak mungkin tinggal di Perumnas. Ente tinggal di sono di Kali Ciliwung ya. Itu namanya al-man ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan engkau batalkan, jangan engkau leburkan pahala sedekahmu dengan al-man. Kalau mau sedekah, sedekah. Jangan kita mengungkit-ungkit, ya, kalau nggak ada saya, kamu pasti nggak akan bisa kerja. Kalau nggak ada saya, kamu pasti jadi orang belangsak. Ya, itu namanya al-man wal adha. Dan adha adalah meledek dia atau menghinakan dia. Ya. Jadi kita ngasih, tapi merendahkan dia. Tuh, ya. Ngasihnya banyak, 100.000. Nih, dasar tukang ngemis. Nah, itu namanya. Dia kita ngasih, ya. Kita bukan nggak ngasih, tapi kita apa? Kita ungkit dan kita rendahkan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kau lebur pahalanya ya sedekah itu dengan man dan mencelanya. Jadi kalau kita sedekah pakai embel-embel ya, kalau nggak ada aku ya engkau nggak bisa apa-apa, dasar pengemis, dasar tukang minta-minta, maka pahala sedekah kita itu akan lebur dan habis. Jadi nggak ada pahalanya. Ya, itu. Jadi al-mannan dalam ya, perilaku manusia itu jelek, tapi al-mannan bagi Allah itu bagus. Kok bisa beda? Beda. Karena disebut Allah salah satunya al-mannan, ya. Ya. Munna alaina, ya kan? La tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum. Jadi Allah itu man bagi Allah itu adalah terus memberikan nikmat ya. Dan Allah berhak mengatakan aku memberikan engkau ini, memberikan ini, hak Allah. Tapi kalau manusia kita dilarang untuk mengungkit-ungkit ya apa yang kita berikan kepada orang lain. Tapi dia begitu Ustaz ya. Kalau nggak dibilang begitu dia nggak nyadar. Kasih uang ya. Tapi malah dia lupa, ente udah kasih ya per bulan 2 juta, 1 juta, bukannya bersyukur ya. Nah, itu namanya al-man. Ya mungkin kita sepele ya, tapi ini besar ya dampaknya bagi amal yang kita lakukan. Karena ini bisa melebur amal soleh yang kita lakukan ya. Kata Rasulullah SAW dari Abu Dzar dan Nabi SAW, 3 golongan orang yang tidak akan Allah ya, tidak akan Allah ajak bicara. Jadi Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat ya.
Hadisnya sahih, dan tidak Allah akan pandang, tidak Allah akan sucikan, dan mereka mendapat siksaan yang pedih. Golongan orang. Maka Rasulullah SAW membacanya 3 kali. Jadi mengulang 3 golongan orang, 3 golongan orang yang Allah akan tidak ajak omong, yang Allah tidak berbicara kepada mereka, tidak melihat mereka, dan tidak mensucikan mereka. Sehingga Abu Dzar mengatakan, sungguh celaka, ya, dan merugi. Siapa mereka ya Rasulullah? Karena Rasulullah mengatakan al-musbilu, ya, yang memanjangkan sarungnya, ya, wal mannan. Itu di sini banyak tafsiran, ya. Manjangkan apakah panjang atau karena sombong dan seterusnya. Jadi yang pertama al-musbilu yang memanjangkan pakaiannya untuk laki-laki, ya. Wal mannanu, dan orang yang man. Man tadi, ya. Jadi mannan di sini bukan sifat terpuji tapi tercela. Jadi Allah tidak akan memandangnya, Allah tidak akan berbicara kepada mereka, dan Allah tidak akan melihat mereka. Al-Mannan, ya. Kalau namanya Abdul Mannan gimana? Bagus, ya. Mannan, ya, karena Al-Mannan di sini sifat Allah. Mannan, ya. Tapi kalau dia namanya Al-Mannan, ya, ini nggak bagus, ya, karena Al-Mannan sifat Allah. Kalau Al-Mannan ditempelkan kepada manusia, maka masuk dalam hadis. Karena Rasul bilang 3 golongan orang yang tidak Allah akan pandang, ya, tidak Allah akan ajak bicara, dan akan ditimpakan siksa yang pedih. Salah satunya adalah al-mannan, yaitu orang yang sedekah mungkin-mungkin. Alhamdulillah. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Ya, yang ketiga adalah orang yang, ya, menyamarkan, ya, yang menyembunyikan harga dagangannya dengan sumpah palsu. Berapa harganya, Pak? 10.000. Enggak, demi Allah saya cuma ngambil 500 perak. Untungnya cuma 500 perak. Ya, padahal dia ngambil untungnya 2.000, ya, tapi dia bilang cuma 500 perak. Demi Allah, tallahu billah, ya. Dulu saya punya teman orang Filipina, karena dia semangat kalau sumpah, tallahu billahi, ya. Jadi tallahu billahi katanya, bukan billahi, ya. Saking semangat, tallahi wallahi billahi katanya. Terusnya billahi, ya. Bismillahi, ya. Dia bacanya billahi, ya. Ya, jadi kalau kita, ya kan, billahi apa billahi? Billahi, kan? Iya, wallahi benar. Tallahi benar, tapi kalau billahi bacanya billahi apa? Billahi. Billahi, ya, harusnya tipis. Dia bacanya billahi, ya. Maaf saya tapi salah, ya. Iya. Nah, jadi ya kalau kita berdagang, ya jangan sampai kita bohong, ya. Kita jujur aja, ya, saya ngambil untungnya sekian. Kadang sebagian pedagang itu karena pengen dianggap barangnya udah paling murah, dia, Allah, ya, sumpah Pak, saya cuma ngambil untung 200 perak. Hal dia ngambil untungnya 5.000 per barangnya. Dia termasuk orang yang tidak akan Allah pandang. Jadi sifat al-mannan bagi manusia adalah sifat tercela. Ya, poinnya adalah dalam kehidupan kita, kalau kita berinfak, udah sedekah aja satu. Ya, jangan diungkit-ungkit. Jelas, aneh nggak ungkit-ungkit Ustaz, tapi di rumah. Aneh ungkit di depan istri sama suami. Iya, ya, itu memang dosanya berbeda, ya. Karena yang dimaksudkan bil manni wal adza di depan orangnya. Ya, walaupun di belakang juga dosa juga. Cuman beda. Di depan nggak ngomong, tapi di belakang diomongin. Oh, saya kasih dia begitu. Kalau saya nggak kasih dia, pasti dia udah punya apa-apa dan seterusnya. Jadi kunci dalam sedekah, pertama, jangan alman, jangan diungkit-ungkit. Yang kedua, jangan adza. Adza itu artinya apa? Jangan mencela dia, ya. Jangan mencela dia. Ini ambil, minta ngasih dia ambil 100.000, dasar pengemis nggak berguna, ya. Ya, ini ambil, dasar pemalas.
Kan katanya Islam mencela pemalas, iya, tapi nggak boleh tetap. Walaupun dia pemalas, kita ngasih uang, jangan kita sertakan. Nih, ambil uangnya, dasar pemalas, nggak kerja, ya. Ya, nah, karena kalau kita mengucapkan itu, kita akan tidak ya dipandang oleh Allah dan kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuncinya. Kedua, bukan dalam hadis nggak ada. Ya, kalau memberikan sesuatu, ya berikan sesuatu lah. Ya, berikanlah tanpa kita mengharap balasan dari dia. Kadang kita sering ngasih orang, tapi kita ngarep balasan. Aneh kirim setiap minggu ke dia makanan, tapi dia nggak pernah ngasih aneh. Udah Lebaran, udah 2 kali nggak pernah ngirim makanan. Nah, kalau kita mengharap, ya kita mengharap dari pemberian itu orang balas, apa yang terjadi? Kita akan kesel. Dan kita akhirnya apa? Nggak ikhlas, ya nggak ridha. Jadi ngasih dia nggak mau ngasih lagi. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngasih hadiah. Ya, aneh bawain parcel setiap bulan Ramadan, tapi dia nggak pernah ngasih aneh parcel. Ya. Akhirnya karena dengar omongan itu dibawain parcel. Pak, ya, Oktober nih. Ada yang ngomongin. Dikiranya beneran, ada yang ngomongin, katanya saya nggak kasih parcel, ya dikasih parcel gara-gara diomongin. Nah, jadi itu yang disebut dengan alman. Nah, ini kita dalam sehari-hari ya, itu bagi kita ya memang saya nggak boleh, memang kan saya ini ustadz ya, memang saya baik ya, habis dia orangnya nggak tahu diuntung ya, nggak berterima kasih, tetap nggak boleh ya. Oleh berat ini ya. Walaupun kita terus ngasih ke dia ya, tapi ujung-ujungnya kita apa? Mencela dia. Kita ngomong di depan dia, kalau nggak ada saya nggak bisa apa-apa, ya. Jadi ini yang disebut dengan alman. Ya. Baik, selanjutnya ya masih dalam konteks muamalah, dalam keseharian, yaitu namanya al-iftikhar. Apa itu al-iftikhar? Al-iftikhar itu artinya membanggakan diri. Nah, ini tidak boleh. Iftikhar artinya membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan engkau menganggap dirimu suci. Dia lebih tahu ya dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya, siapa yang bertakwa dan yang tidak. Jadi kita tidak perlu membanggakan diri kita. Kemudian jadi ada yang namanya iftikhar, membanggakan diri. Yang kedua namanya ada al-baghyu. Ya, al-baghyu ini bagyo bukan ya. Ini namanya bagyo. namanya itu bagyo ya. Bagyo itu dari bagyo ya. Kalau bahasa Arab bagyo itu artinya apa? Sewenang-wenang dan zalim ya. Itu ganti deh namanya. Jadi bahagia aja daripada bagio ya. Bagyu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya, sesungguhnya dosa itu ya akan dipikul oleh orang yang melakukan kezaliman dan bagyu ya, dan kesewenang-wenangan dan kezaliman ya dengan yang tidak hak. Mereka mendapatkan siksa yang pedih. Jadi apa kaitannya membangga-banggakan diri, sombong dengan sewenang-wenang? Ada. Kaitannya apa? Kaitannya kalau orang merasa dirinya, wah, pokoknya saya paling berkuasa. Ente penguasa di mana? Anda penguasa di RW ini, Anda penguasa di kelurahan ini. Akhirnya dia sewenang-wenang kepada orang lain. Karena merasa dirinya paling kuasa. Orang dizalimi, disakiti ya ini. Gitu kan? Kenapa dulu para raja mereka menyakiti rakyatnya? Karena merasa dirinya apa? Paling tinggi, gitu kan? Ya, makanya Firaun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi.
Gimana itu? Bapak Ibu? Yang pernah ngeliat piramid? Ada yang pernah ngeliat piramid? Pernah di TV ya. Itu kira-kira gimana tuh bangun piramid? Saya masih sekarang belum terpecahkan, ya. Terus saya ke Mesir, ya. Ini gimana bangunnya? Jadi kalau dulu di sebelum kemerdekaan ada namanya apa, kerja apa? Kerja rodi ya. Ini saya nggak paham ini kerja rodi yang dilakukan oleh Firaun kepada rakyat itu gimana? Bangun piramid 3 itu bahannya pakai apa? Ya, ngangkutnya gimana? Belum ada traktor, bayangkan. Ya. Iya. Dan sejarah mencatat bahwa piramid tidak pernah direnovasi, paling dikit-dikit aja. Ini semennya bukan semen Padang, tapi semen Firaun. Bayangin. Saya pegang gitu, ini gimana ini bisa sepertinya saya bingung gitu ya, terus bisa tersusun rapi gitu ke atas ya. Dan nggak ada sejarah piramid-piramid itu sampai hancur, nggak pernah. Ya, ini bukan masalah merendahkan, bukan ya. Beberapa candi di Jawa ya, karena beberapa waktu saya ke Jawa itu sampai hancur ya, karena hujan. Tapi setahu saya sepanjang sejarah piramid yang umurnya sudah 5.000 tahun tidak pernah rusak. Poinnya apa? Saya bukan bahas alamat piramidnya. Bagaimana dulu Firaun mempekerjakan orang-orang itu gimana? Ampun. Ya, nah. Cuma 3 piramid. Nggak ada lagi di tempat lain. 1, 2. Iya, di Giza namanya, di Kairo bagian sana. Nah, ya, jadi kadang ya dengan kekuasaan orang sewenang-wenang. Angkut semuanya ya. Sama kayak Candi Borobudur kali ya. Kalau saya juga Candi Borobudur sudah lama juga ya. Walaupun dibanding piramid lebih tua piramid pastinya. Ini sudah 1000 tahun lebih ya. Ya. Gimana itu bangunnya? Hah? Gimana? Iya, ada dalamnya. Cuman saya nggak boleh masuk. Boleh masuk. Ada di dalamnya. Di dalamnya konon itu adalah mayat-mayat para raja Mesir. Iya. Kalau nggak sudah saya sampaikan di sini. Jadi selama ini kita di dalam Quran kita pelajari bahwa Fir'aun adalah mayat yang awet gitu kan. Ternyata bukan Fir'aun saja. Jadi Fir'aun itu gelar Raja Mesir. Ya. Ternyata Raja Mesir itu dari dulu sudah punya teknologi mengawetkan mayat. Ini belum lama dan saya juga bukan pas di Mesir, tahunya pas di sini. Jadi di YouTube, di kanal Mesir itu mereka yang menemukan 5 jenazah atau mayat Fir'aun, diperkirakan umurnya sudah 3.000 tahun, itu masih awet. Iya. Saya nggak boleh masuk ke dalam sana. Nah itu baru dikeluarin, itu ada 5. Ya, saya nggak tahu itu ngawetinnya pakai apa. Ya. Di balsam ini pakai apa? Yang pasti bukan balsam caplang ya. Jadi bukan itu poinnya. Selama ini kita baca Fir'aun diselamatkan oleh Allah. Ternyata banyak juga yang lain. Cuman memang Fir'aunnya Musa maksudnya, yang namanya Ramses II itu memang tragedinya ketika bersama Musa, gitu kan? Iya, dan dia memang tidak diawetkan. Ya, ketika dia tenggelam, naik ke dalam, Allah bilang kami akan jaga badanmu sampai hari kiamat. Tetapi selain Fir'aunnya Musa, selain Ramses ini, ternyata mereka punya tradisi membalsamkan raja-rajanya dan awet sampai ribuan tahun. Saya nggak ngerti itu pakai apa, ya? Kalau di kita kan pakai apa? Kalau mau awet ya pakai lemari es ya. Pakai apa? Iya. Gitu. Tapi awetnya juga bisa sampai ribuan tahun kan? Ya, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Jadi ini kaitannya kenapa saya singgung tadi, karena ada iftikhar. Ketika seorang raja menganggap dia iftikhar, menganggap dirinya paling berkuasa, maka dia semena-mena. Terjadi.
Ya. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Ya. Firaun, siapa lagi? Korun, ya. Ini pernah penguasa-penguasa. Korun. Firaun punya asisten namanya Haman. Ya. Dia bilang, wahai Haman, engkau bikin tower, bangunan tinggi. Ya. Saya mau melihat Tuhannya Musa. Haman diperintahkan itu ya. Mungkin di sini Haman bilang udah bikin piramid aja ya. Ya. Jadi itu sampai begitunya orang kalau dia ya, sombong, dia iftikhar. Makanya kan gitu Firaun. Kenapa di sini saya kaitan Firaun? Karena Firaun begitu. Alaysa li mulku Misra? Bukankah Mesir itu adalah kerajaanku? Wa hadhil anharu tajri min tahti, ya. Dan sungai-sungai yang ada di bawahku itu ya mengalir. Ya. Mengalir karena aku. Ini adalah kekayaanku. Ya. Jadi Mesir itu kaya ya karena wisatanya dan karena sungai Nil. Ya, sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Iya. Iya. Ini saya kaitkan kenapa? Karena ada iftikhar. Ya. Jadi Ramses, Firaun itu gelar ya, bukan namanya Ramses II. Nah, Ramses II ini dia bilang, ya, bukankah Mesir itu punyaku dan sungai-sungai ini mengalir karena aku, itu sungai Nil maksudnya. Ya. Kalau Mesir tidak ada sungai Nil, maka tidak akan sekaya, ya. Tidak akan menjadi negara yang kaya. Jadi Nil itu mulai dari Gizah, dari Kairo sampai Sudan, ya. Jadi lintas dua negara, dari paling utara terus ya sampai Mesir bagian bawah sampai tengah Sudan, ya. Itu saking apanya? Saking panjang. Ya, sampai orang Mesir juga bangga ya. Sampai sekarang bangga. Sampai ada anekdot di antara mereka ya. Gak pernah surut. Dia bilang, ya, siapa yang minum air Nil pasti dia kembali ke Mesir. Sayangnya waktu aneh di atas kapal di sungai ini aneh nggak minum ya. Jadi nggak aneh kembali lagi ke Mesir ya. Iya, mereka sering bilang gitu. Siapa yang minum air sungai Nil, maka dia akan kembali ke Mesir. Ya. Mungkin jalan-jalan ya. Iya. Dan kalau di sana di Mesir itu, di Kairo, ya, itu airnya layak minum. Jadi dari keran langsung ke gelas. Kalau kita dari keran langsung diminum, besoknya sakit perut. Ya. Makanya waktu kok ente minum langsung? Oh ya udah akhirnya kita kebiasaan ya, kecuali bikin teh atau yang panas, tapi kalau sehari-hari langsung aja dari keran. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu. Ya. Agar kalian rendah hati, ya, tidak sombong. Kenapa? Ini kaitannya. Kenapa dia tidak menjadi baghyu? Ya, karena kalau kita rendah hati, hatta la yahudun ala ahad, ya, sehingga orang tidak semena-mena kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak membanggakan diri, tidak sombong, maka dampaknya adalah ya kita tidak sewenang-wenang, tidak mengeksploitasi orang lain. Ya, wala yafkharu ahadun ala ahad. Ya, dan janganlah membanggakan seorang atas yang lain. Baik. Ini mungkin sampai sini kita sering. Nah ini hadis yang agak berbeda. Hadis Muslim Sahih. Hadis Abu Hurairah. Jadi salah satu bentuk. Nah ini perlu dipahami dalam konteks apa? Dalam konteks membanggakan diri. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini. Apabila seorang mengatakan halakan nas fahuwa ahlakum. Kalau orang mengatakan orang-orang udah rusak, maka dia paling rusak. Ya, makanya ditafsirkan oleh ulama. Ini bukan dalam konteks menasihati, tapi dalam konteks membanggakan dirinya.
Ya, gimana warga RW 16 rusak semua ya. Yang paling benar cuma aneh lah. Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Kalau seseorang mengatakan orang rusak, dia yang paling rusak. Itu kata rusak. Ya. Tapi di sini konteksnya memang bukan menginfokan bahwa orang-orang sudah banyak maksiat, enggak, tapi konteksnya apa? Membanggakan diri, ya. Gimana orang lain, wah, mereka mah orang-orang buruk semua. Kenapa buruk? Ya kalah lah sama amalannya, ya. Amalannya kan rajin puasa, masjid terus, pokoknya mereka semua udah rusak semuanya. Nah, terus selam, kalau orang mengatakan demikian, fahuwa ahlakuhum, dia yang paling rusak. Maksudnya jadi hadis ini apa? Maksudnya kita jangan membanggakan diri kita, walaupun memang kita baik. Ini yang berat, ya. Iya, kadang ada orang yang memang baik, tapi melihat orang karena dia kurang baik, gimana dia? Ya, rajin malas sedekah, ya. Sholat aja ke masjid malas, pokoknya jauh lah amalannya sama saya. Ya. Kayak gitu. Jadi kita merasa nggak boleh. Ya. Gimana dia? Ya, paling dia imannya cuma 10%. Kalau aneh 99,9%. Ya. Itu nggak boleh. Walaupun memang kita baik. Ya. Gimana ente sedekah? Kalau aneh biasa. Setiap bulan minimal 3 juta lah. Nggak kayak sebelah tuh. Ya. Infak cuma 5.000. Itu pun kadang-kadang. Idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakum. Kalau seseorang mengatakan orang itu rusak, dia yang paling rusak. Jadi maksudnya kalau orang menganggap orang lain itu jelek, ya, dan merendahkan orang lain, dia membanggakan dirinya, maka sesungguhnya dia yang paling rusak. Ini kita nggak boleh. Ya, iya. Makanya Rasul kalau kita lihat hadis nggak pernah bilang, ya, tiba-tiba Rasul bilang saya paling baik. Walaupun Rasul memang paling baik. Tapi Rasul nggak pernah bilang tiba-tiba saya paling baik. Enggak, ya. Rasul pernah bilang pernah. Tapi konteksnya apa? Konteksnya adalah mengingatkan. Tapi bukan tiba-tiba aneh paling baik. Itu kisah 3 orang yang populer loh. Hadisnya sahih, ya. Datang 3 orang kepada Rasulullah SAW, kemudian melihat ibadah Rasulullah SAW. Kata 3 orang ini, wah ibadah kita sedikit. Ya. Kita nggak bisa nih kayaknya mengejar Rasulullah SAW dalam amalannya. Yang satu bilang, ya, saya akan qiyamul lail, saya nggak akan tidur. Ya, pokoknya dari jam 7 sekarang sampai jam 4 pagi, ya, saya nggak akan tidur. Qiyam. Ya. Ntar jam 4 pas tidur, ya. Azannya jam 4 waktu bangun lagi jam 6. Gak ada yang kayak gitu. Ya. Ibadah malam tapi pas mau dekat subuh tidur, ya. Kenapa ente begini? Sunnah Rasul. Iya, kalau Rasul tidur bangun lagi. Nah, ini makanya jangan sampai tidur sebelum subuh, ya. Nanti bablas. Makanya dia bilang saya akan qiyam dan saya tidak akan tidur malam. Ya. Kan Rasul dengar nih. Yang satu lagi bilang, ya, saya akan puasa seumur hidup. Ya. Nggak puasa Daud. Pokoknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis 7 kali 24 jam puasa. Yang satu lagi bilang saya akan menjomblo. Saya nggak akan nikah. Saya nggak akan kawin. Saya nggak akan nikah. Maka Rasulullah SAW mendengar itu. Nah, ini baru di sini Rasul bilang, ya. So baru bilang di sini, ya. Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Saya dengar kalian bilang begini-begini. Kalian tidak tahu, saya yang paling bertakwa. Oh, Rasul bilang di sini. Saya yang paling bertakwa dan saya yang paling takut kepada Allah. Tapi saya puasa. Saya juga buka. Ya. Jadi saya nggak puasa setiap hari. Ya. Tapi saya bangun malam. Tapi saya juga tidur. Tapi saya menikah. Ya. Tapi saya menikah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia tidak termasuk umatku. Cuman di situ sering dipotong. Kalau mau nikahan doang, faman roqiban sunnati falaisa minni, ya. Kalau nggak nikah bukan termasuk sunnahku. Benar, cuman ada awalannya, ya. Awalannya itu apa? Yaitu ya melakukan qiyam dan melakukan puasa. Jadi dipotong doang nikahnya doang. Ente nggak ikut sunnah. Kenapa? Karena ente nggak kawin. Ya. Gitu, ya. Jadi di sini poinnya Rasul bilang apa?
Aku paling bertakwa. Betul, tapi nggak ujuk-ujuk untuk mengingatkan mereka. Artinya apa? Walaupun kalian mau beramal sebaik apapun, tapi ikuti aku. Aku sama seperti kalian. Aku punya istri, aku juga tidur, dan aku juga tidak puasa setiap hari. Ya. Tapi kalau tiba-tiba seorang mengatakan, atau Rasul tiba-tiba mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa, itu tidak ada hadisnya. Jadi di sini konteksnya apa? Konteksnya Rasul mengingatkan. Ya. Tapi jelas kita menyepakati bahwa Rasul orang paling bertakwa. Jelas. Tapi Rasul mengatakan setiap hari saya orang paling bertakwa, saya orang nggak ada. Ya. Di sini Rasulullah mengingatkan orang-orang yang menganggap dirinya sudah paling baik, ya, ingin beramal tapi melupakan apa? Melupakan fitrahnya sebagai manusia. Ya. Jadi kita sudah jelaskan masalah alman, ya, yaitu masalah adza, mencela orang yang diberikan uang atau harta. Kemudian kita sudah menjelaskan al-baghyu, ya, semena-mena pada orang lain, zalim, ya. Ada juga al-iftikhar. Jadi di sini lebih kepada menyombongkan diri. Kalau orang sudah sombong, maka dia bisa melakukan semena-mena kepada orang lain. Ya. Selanjutnya masih dalam interaksi juga namanya hujron. Ya, hujron itu artinya hujron itu tidak menyapa, ya, mencueki, ya, sesama muslim lebih dari 3 hari. Ya. Kecuali dia melakukan, yang kata Imam Nawawi, bukan kata saya, kecuali dia melakukan bid'ah, ya, satu perbuatan yang bertentangan dengan syariat, ya, atau dia terang-terangan melakukan kefasikan. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran yang memang jelas, baru boleh namanya hujron, ya. Jadi jangan sampai karena gara-gara suatu sepele kita hujron, membiarkan dia, ya, tidak mau menyapa dia. Ya. Sudah kita bahas sebagian hadisnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, juga sudah kita jelaskan, ya. Tolong menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dari Anas juga Rasulullah bersabda, la taqata'u, ya, jangan kalian taqata'u, artinya apa? Memutuskan silaturahim, jangan saling membelakangi. Jadi kalau ketemu, ya, mukanya kemana? Nggak mau aneh ngeliat muka aneh. Nih, lihat punggung aneh, ya. Kadang yang sebelah, ini lihat belakang aneh, ya. Itu nggak boleh. Itu tada baru namanya. Ya, jangan kalian saling saling marah, ya. Jangan saling hasad, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jadi salah satu pondasi umat Islam sejak Rasulullah SAW diutus, ya, baik di Mekah atau di Madinah, adalah persaudaraan. Jadi jangan sampai persaudaraan ini, ya, menjadi terputus. Nah, memang Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh seseorang muslim, ya, an yahjura, ya, meninggalkan, ya, mencueki saudaranya lebih dari 3. Ini sudah kita jelaskan, ya. Ini enggak tegur sapa. Kenapa ente? Oh, ada masalah. Kenapa? Ya, pokoknya karena dia waktu itu dari masjid tiba-tiba pakai sendal saya. Kenapa? Karena mirip. Terus ya udah saya nggak mau ngomong sama dia. Udah berapa lama? Baru 2 bulan lah. Jadi gara-gara ketukar sendal, ya, akhirnya dia apa? Nggak mau ngomong sama dia. Kenapa? Orang aneh, ya. Saya nggak mau ngomong sama dia. Berapa lama? Pokoknya sampai setahun ini saya nggak mau ngomong, ya. Nah, iya, nggak boleh, ya. Jadi itu namanya yahjuru. Pernah nggak Rasul hajru? Pernah, ya. Tapi itu memang karena kasus besar. Ya. Kasus apa? Kasus seseorang yang tidak ikut perang. Ya. Jadi hajru itu artinya Rasul apa? Tidak mau bicara. Sehingga sahabat itu hajru atau hujron, ya. Wah,
merasa baqat alimul ardu bima rahabat. Rasul nggak ngomong sama saya, ya hingga dia panggil teman saudaranya, bilang dong, kenapa Rasul nggak mau nyapa saya? Berapa lama itu? Ya, lama di sini. Lama. Ya, sampai 40 hari. Iya, lama banget. Kenapa? Karena dia ya tidak ikut perang. Nah, sehingga dia jelaskan begini, baru ayat itu turun ya, dan memberikan pengampunan. Jadi perang sampai segitu besarnya dulu Rasulullah SAW, sampai Rasul nggak mau ngomong sama orang, sama sahabat ini ya, dan dia jelaskan bahwa saya ini begini ya, bahwa saya dulu itu bukannya saya nggak mau, bukan, tapi saya waktu itu sedang apa? Dijelaskan, dia mengaku ketika itu lagi musim apa? Musim panen ya. Ya, dan saya itu orang yang pakaiannya pakaiannya itu nggak pernah kotor. Ini dia orang kaya lah, dan ketika itu lagi musim panen, jadi dia tunggu dulu. Lagi panen kurma nanti saya ngikut ya. Sehingga Rasulullah SAW sudah balik lagi dari perang, dia baru datang ya. Maka Rasulullah SAW apa? Menghajar dia, bukan menghajar. Hajru, dihajar, bukan ya. Hajar artinya apa? Rasul nggak mau ngomong sama dia. Ya, berapa lama? 40 hari. Lama banget ya. Sampai Allah SWT menurunkan ayat tentang taubat. Ya, jadi Allah mengampuni mereka. Karena di sini apa? Orang ini mengaku, sahabat ini mengaku memang dia tidak mengikuti perang. Ya, sampai segitunya ya. Ya, jadi kalau di zaman kita sudahlah, kita tidak boleh menghajru orang ya. Apalagi kan sudah tidak ada kecuali memang ada pelanggaran berat ya. Nah, ini di sini adalah Rasulullah, pelanggaran beratnya adalah dia sahabat ini tidak mengikuti perang. Nah, jadi hadis Abu Ayyub bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang muslim ya, ia menghajru, dia mendiami saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan ya. Keduanya bertemu, fayaridu hadza wa yuridu hadza, fayuridu hadza wa yuridu hadza. Jadi ketemu tapi enggak sapa-sapaan, ya. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya di antara mereka berdua adalah yang memulai dengan salam. Ya, jadi yang terbaik adalah orang yang mengucap dengan salam. Kenapa ente enggak mau nyapa? Ya, dia enggak mau salam. Gengsi dong, ada yang mulai dulu. gengsi. Kenapa ya? Oh, sama, Anda nggak mau dulu. Kalau dia nggak nyapa, Anda nggak mau nyapa. Itu salah. Kata Rasulullah, khairu man ladzi yabda'u bisalam. Yang sebaik-baiknya orang yang sedang apa? Yang sedang tidak ngomong, yang memulai dengan salam. Jangan berlarut-larut dalam perselisihan. Itu tidak baik. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, amalan ya, kata Rasulullah SAW, amalan itu akan dilaporkan setiap hari ke Senin dan Kamis. Jadi itu orang ya, akan dilaporkan oleh malaikat nih amalan-amalan ini. Setiap hari apa? Senin dan Kamis. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan setiap orang yang tidak syirik kepada Allah. Oh ya, ini hadisnya sahih juga. Jadi Allah akan ampuni orang yang tidak syirik ya. Kecuali orang yang ada perselisihan dengan saudaranya ya. Fa yaqul utruku hadaini hatta yastaliha. Kemudian dia mengatakan ya, tinggalkanlah 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Jadi artinya apa? Artinya kalau orang ya, itu mencueki, ya, tidak mau mendamaikan, ya, maka dia tidak akan mendapatkan pengampunan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan di setiap hari Senin dan Kamis. Iya. Gitu ya. Fayaqulu utruku hadaini hatta yastaliha. Biarin aja. Ini enggak boleh. Ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap laporan, jadi laporan itu bukan keuangan aja, bukan laporan tahunan, apalagi ini akhir tahun nih ada laporan. Laporannya gimana? Ya, nah itu amalan kita dilaporkan ya. Setiap minggu 2 kali, Senin dan Kamis.
Ya, Senin dan Kamis, ya. Itu kalau mingguan nih. Kalau tahunannya bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya, insya Allah kita sampai ya. Ramadan 2024. Amin ya rabbal alamin. Iya. Sekarang udah mau Jumadal Tsani. Nanti habis itu Rajab, habis itu Sya'ban. Habis itu Ramadan, ya, sudah dekat. Alhamdulillah Ustaz, kenapa? Pulkam. Jadi kalau Ramadan yang ingat apa? Pulkam. Alhamdulillah Ustaz, gimana? THR, gaji ke-13. Kalau yang nggak PNS nggak ada gaji ke-13 loh. Aneh nggak 13, ke-15 langsung ya. Nah, juga hadis Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan, ini hadis ini luar biasa, hadis sahih, hadis Muslim. Sesungguhnya syaitan, ia putus asa. Putus asa gimana? An ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Ya, jadi syaitan itu putus asa. Kenapa? Kenapa? Karena orang di Jazirah Arab nggak ada lagi yang nyembah syaitan. Ya, dia rayu orang, sembah saya, bikin berhala, nggak ada lagi. Akhirnya setan apa? Putus asa. Wah, kayaknya aneh gagal nih. Bikin orang menyembahannya nggak gagal. Iya, setannya aja putus asa ya. Ya nah, dia udah nggak mau lagi minta sama berhala pada benda-benda nggak mau. Tapi ada tapi ya kalau sama walakin fit tahrishi bainahum ya. Tapi setan tidak putus asa ya, membuat umat itu berselisih dan saling berantem. Di putus asa udah aneh nggak bisa ya, membuat mereka menyembah aneh, menyembah berhala, tapi mereka terus bagaimana umat itu dipecah. Ya, makanya dalam hadis sahih juga saya sampaikan ya, ketika iblis ini adalah apa? Kepalanya ya. Iblis itu komandannya, di bawahnya ada setan. Ya, jadi iblis ya dia ini sebagai penutup ya, sebagai kita tahu. Dia mau dengar laporan dari bawahan. Gimana kamu hari ini? Kata yang satu, kata setan yang satu, weh iblis. Hari ini aneh membuat orang dia tidak menyembah Allah, dia syirik. Kata iblis apa? Sah itu ya. Nanti lagi gimana? Nanti laporannya gimana? Laporannya, jadi setan aja ada laporan. Lapor iblis ya, lapor komandan. Apa yang kamu sudah lakukan hari ini? Ya, saya menyebabkan dia berzina hari ini. Kata iblis, itu biasa itu. Biasa. Maka datang yang ketiga, kata setan yang nomor 3. Wah iblis, wah komandan. Gimana laporannya? Pada hari ini saya berhasil membuat orang cerai. Ya, pada hari ini saya berhasil membuat pasangan putus dari pasangannya. Dia bercerai-berai. Kata iblis, good job. Ya, bagi kamu, well done bahasa Inggrisnya. Nah, itu baru bagus dia bilang. Iya, jadi iblis bilang orang, itu mah biasa. Yang satu membuat dia berzina itu biasa, tapi ya ada seorang setan membuat hubungan suami istri menjadi retak, jadi cerai-berai, kata iblis, itu baru luar biasa. Ya, jadi memang iblis itu kerjaannya memecahkan di rumah tangga ataupun di umat. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan ya, dan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi umat yang saling bersaudara, menjaga persatuan, dan kita menjadi umat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.